Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pertemuan 3 kemarin tentang peribahasa. Jadi ini seperti peribahasa part kedua. Tetap simak ya. Mengapa sih kita perlu mengelompokkan peribahasa? Jadi, dengan mengelompokkan peribahasa berdasarkan tema, kita lebih mudah memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga bisa mempelajari berbagai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam peribahasa tersebut. Sebenarnya, mengelompokkan peribahasa ini ada banyak, namun yang kita bahas hanya akan 5 kelompok dari peribahasa. Yang pertama itu ada peribahasa persahabatan. Jadi peribahasa persahabatan ini tentang mengajarkan kita bagaimana pentingnya menjaga hubungan baik dengan teman, dengan ya teman untuk lebih dekat lagi gitulah ya. Bukan hanya sekedar teman yang kenal gitu. Yang pertama itu contohnya ada berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya saling membantu dalam suka dan duka. Contoh yang kedua ada setia kawan sejati. Artinya seorang teman yang selalu dapat diandalkan. Dua itu merupakan contoh dari kelompok jenis peribahasa persahabatan. Selanjutnya di sini itu ada peribahasa kerja keras. Maksudnya peribahasa kerja keras ini mengajarkan kita tentang bagaimana pentingnya usaha dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Nah, contohnya itu ada yang pertama rajin pangkal pandai. Artinya dengan rajin belajar kita akan menjadi pandai. Kemudian yang kedua ada tong kosong nyaring bunyinya. Artinya orang yang banyak bicara tetapi sedikit perbuatan atau seperti hanya bicara saja basa-basi gitu. Kelompok peribahasa yang ketiga itu ada kejujuran. Jadi peribahasa tentang kejujuran ini mengajarkan kita tentang bagaimana pentingnya bersikap jujur dalam segala hal. Contohnya yang pertama itu ada jujur membawa berkah. Artinya orang yang jujur akan mendapat kebaikan. Contoh yang kedua ada mulutmu harimaumu. Ini merupakan peribahasa yang sering dikatakan oleh banyak orang dari berbagai sudut yang artinya perkataan yang tidak dapat maksudnya artinya itu. Selanjutnya ada peribahasa tentang pendidikan. Nah, peribahasa tentang pendidikan ini mengajarkan kita tentang bagaimana pentingnya menuntut ilmu dengan baik, dengan rajin. Itu contohnya ada ilmu pangkal kebahagiaan. Artinya ilmu pengetahuan dapat membawa kebahagiaan. Karena dengan kita mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup atau yang baik, itu kita menjadi lebih tahu tentang kehidupan yang luas gitu. Hanya contoh yang kedua itu ada tak kenal maka tak sayang. Artinya kita harus mengenal sesuatu terlebih dahulu sebelum menyukainya. Jadi kita harus sebelum kita mengetahui lebih dalam kita harus kenal. Nah, dengan melalui proses kenal ini kita itu dapat mencari lebih tahu atau mencari lebih dalam tentang bagaimana sih seharusnya begini tuh gimana, yang seharusnya begini tuh bagaimana gitu. Jadi kita bisa lebih, wah aku suka nih kayak gini, itu baru bisa. Selanjutnya ada kelompok alam. Jadi peribahasa tentang alam mengajarkan kita tentang keindahan dan kekayaan alam serta bagaimana kita harus menjaga alam. Contohnya, air berteriak tanda tak dalam. Artinya orang yang banyak bicara belum tentu berilmu. Contoh yang kedua seperti bumi dengan langit. Artinya sangat berbeda. Nah, di sini itu juga ada kalimat sederhana peribahasa. Contohnya, Andi sangat rajin belajar. Ia benar-benar seperti rajin pangkal pandai. Nah, kalimat ini mengandung peribahasa rajin pangkal pandai yang artinya jika seseorang rajin belajar, maka ia akan menjadi pandai. Kalimat ini digunakan untuk menggambarkan sifat rajin yang dimiliki oleh Andi. Contoh yang kedua ada, meskipun tugasnya sangat banyak, Rina tetap semangat mengerjakannya. Ia yakin sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Maksud dari kalimat sederhana peribahasa ini adalah peribahasanya itu ada pada kata sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, yang mengandung makna bahwa jika kita melakukan sesuatu secara terus-menerus meskipun sedikit, pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang besar. Kalimat ini menggambarkan semangat yang pantang menyerah. Contoh kalimat sederhana selanjutnya itu ada
Ibu selalu mengingatkan saya agar tidak sombong, karena bagai kacang lupa kulitnya. Peribahasa ini menjelaskan tentang seseorang yang telah berhasil lupakan asal-usulnya atau melupakan orang-orang yang telah membantunya. Jadi kacang lupa kulitnya itu seperti lupa asalnya, lupa asal-usulnya gitulah. Kalimat ini merupakan nasihat agar kita tidak melupakan orang-orang yang telah berjasa pada diri kita, pada sekitar kita. Contoh kalimat sederhana selanjutnya itu ada: meskipun berbagai pendapat, mereka tetap rukun. Mereka sadar bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Penjelasan peribahasanya itu ada di berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang artinya mengandung makna itu saling membantu dalam suka dan duka. Jadi kalimat ini tuh menggambarkan pentingnya kerjasama dan saling pengertian dalam sebuah hubungan atau sebuah keterkaitan. Yang terakhir, ini ada: jangan mudah percaya pada orang yang banyak bicara. Ingatlah, air beriak tanda tak dalam. Peribahasa ini tuh ada di air beriak tanda tak dalam. Artinya, orang yang banyak bicara belum tentu memiliki banyak ilmu atau pengetahuan. Kalimat ini merupakan peringatan agar kita tetap berhati-hati dalam memilih teman atau mempercayai informasi dari orang lain. Nah, ternyata pembelajaran kali ini sudah cukup. Tetap semangat, jangan lupa mengerjakan kuisnya, karena tiap pertemuan itu pasti ada kuisnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.